Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita cuci mata dulu ya. Biasanya kita membuat konten di tanaman buah. Sekarang kita cuci mata dulu. Cuci mata di tanaman hias yaitu Aglaonema. Nah, sekarang kita akan sharing tentang jenis-jenis Aglaonema, kemudian perawatan Aglaonema terutama pada media tanam dan pemupukan, penjagaan kualitas kesehatan tanaman Aglaonema. Ini beberapa collection saya yang biasa-biasa saja ya, tidak terlalu wah, namun bisa membuat kita senang ya. Kita kerja aktivitas capek, lelah, kemudian kita bisa memandang tanaman hias kita. Nih ada beberapa contoh koleksinya, mulai dari yang biasa seperti Dut Anjemani, kemudian Red Panama, Suksom, hingga ada ini namanya Enija. Ini produk baru dari impor ya, dari Thailand. Kemudian ini ada Amber. Ini ada Pink Beauty. Wah, ini dia Pink Beauty. Nah, di sini. Nah, kalau yang merah-merah ini sudah menjamur ya. Jenis yang sudah sangat menjamur sekali, apa itu? Suksom Jaipong. Nah, ini. Nah, pada pertama saya akan membahas tentang media tanam ya. Karena apa? Media tanam itu merupakan kunci utama ya dalam keberhasilan tanaman Aglaonema. Karena apa? Ketika media tanam yang salah, tanaman akan terhambat pertumbuhannya, kemudian akarnya terganggu, bahkan bisa menjadi biang penyakit, terutama pada penyakit Erwinia, bakteri yang menyebabkan kalau kita sebut lonyot. Nah, itu penyakit yang paling sering kita jumpai. Mana ya di sini penyakit lonyot? Hampir tidak ada di sini, sangat jarang sekali ya. Ini saja tanaman yang barusan saya potong, Cochin Virgin, itu dia tidak lonyot nih sama sekali. Padahal biasanya saya potong itu tanpa akar ya. Nih. Nah, di sini saya menggunakan media tanam berupa campuran ya. Ada sekam fermentasi, kemudian ada arang sekam, kemudian ada kokopit, akar pakis, maupun CaCO3. Nah, ini dia. Ini media yang saya gunakan ya. Ini media racikan saya sendiri nih. Kita lihat komposisinya ini. Nah, ini dia. Jadi kalau saya menggunakan komposisi media saya itu biasanya tanamannya ya seperti ini lah. Kita lihat ya. Daun dari bawah sampai atas masih utuh, tidak terkena penyakit tuh. Ya. Nah, kita dekatkan ya. Ini dia. Nah, nih ada anaknya kan tuh. Ini serat-serat koko fiber. Ini bagus ya untuk pertumbuhan tanaman ya, untuk menjaga rongga-rongga. Nih ada anaknya. Nih, biasanya jenis frogen ini susah beranak ya, namun dengan media ini ya seperti inilah, mengeluarkan anak. Ini dia yang gagal KB, anaknya berudul banyak. Suksom anak 6, ini anak 3, ini anak 2, ini anak 5, ini anak 4. Ini Red Anjemani impor, biasanya susah beranak. Ini kita lihat anaknya berapa, 1 daun 2, ini 2 daun 1 plus 3 daun 3,
Dan ini ada satu, belum kelihatan ya, 4. Nah 4 ini dia. Nah terus bagaimana cara membuatnya, perbandingannya kira-kira ya. Namun di sini sudah ada perbandingan yang optimalnya. Nah kalau untuk teman-teman susah untuk mendapatkan komposisi ini, biasanya saya jual media tanam ini offline ya, karena banyak sekali permintaan, jadi saya buat kemasan. Nah namun sekarang saya sudah membuat akun penjualan secara online-nya, terutama khusus untuk pupuk-pupukan, untuk media tanam. Nah itu bisa melewat Shopee. Ini bisa kalian cek di link Shopee di bawah ini, yaitu di Sarana Bibit 21. Itu untuk khusus untuk pupuk-pupukan, dan untuk bibit-bibitan yaitu ada di Shopee-nya Bibit Adinur Prayogi. Nah, ini jadi di sini nanti ada media tanam yang sudah jadi, kemudian ada komposisi masing-masing seperti arang sekamnya, kokopitnya, atau sekam saja atau akar pakis saja. Murah meriah. Kemasan seperti besi ini besarnya cuma Rp4.850. Ini kalau untuk kita tanam di pot yoga ukuran 13 ini ya, itu kurang lebihnya bisa untuk 2 pot. Itu belum kita campur lagi, karena ini bisa kita campur lagi dengan sekam mentahnya lagi ya. Nah nih, kalau teman-teman ada sekam mentah bisa dicampurkan lagi komposisinya. Ini media ini kering, jadi hemat ongkirnya. Segini besarnya ini kalau basah bisa sampai 2 kilo lebih ya. Ini kita keringkan, kita jemur, sekaligus sterilisasi, sekaligus juga untuk menghemat beban ongkirnya. Jadi cuman terhitung cuman setengah kilo di media kering. Di media basah hampir 3 kilo ini media lembab. Kemudian kita bahas lagi untuk pupuk ya. Di sini saya menggunakan pupuknya apa? Ini pupuk Escort Seroliris merah, pupuk merah. Ini dia. Jadi pupuk merah ini dia tidak mudah hancur. Tujuannya apa? Tujuannya itu slow release. Jadi dilepaskan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk ini, itu dilepaskan lambat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi nanti dia habisnya kurang lebih sekitar 6 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan lah baru kita pupuk lagi. Penggunaan pupuk ini sangat sederhana, bisa kita campurkan di dalam media tanam, bisa kita taburkan juga. Kalau saya mix ya, di dalam media tanam saya campur, di atas juga saya taburkan. Ini juga ada di link Shopee saya pupuk ini. Ini biasanya mahal ini harga pupuk ini, cuman saya sudah repack untuk ukuran kecil ya. Jadi untuk yang punya aglonema sedikit itu tidak perlu membayar mahal-mahal untuk mendapatkan pupuk merah ini. Cukup dengan Rp4.900 sudah bisa mendapatkan pupuk ini sebanyak 50 gram. 50 gram itu banyak untuk tanaman. Ini hanya menggunakan sekitar 2 gram saja per pot loh. Per pot 2 gram bisa tumbuh sampai besar-besar nih. Red Panama beranak dalam pot, bukan beranak dalam kubur ya. Banyak ini golden sweet. Nah nih tuh ada pink sunset Sultan Brunei. Oke, kita cukup sampai di sini review tentang jenis aglonema, tentang media tanam, dan tentang pemupukan yang saya gunakan. Nah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara penanganan aglonema agar tidak mudah lonyot, kemudian memperbanyak anak, penempatan tempatnya maupun yang lainnya ya. Saya akhiri sampai di sini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.